Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadikal jami wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انشر نفحات القرآن عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر الجيلاني ولي الله. اللهم صل وسلم على جده الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas tambahan-tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambahnya umur, bertambahnya nikmat yang diberikan oleh Allah. Bertambahnya nafas, bertambahnya nikmat Allah kepada kita. Bertambahnya menit, bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambahnya jam, bertambahnya hari, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun. Itu sebenarnya Allah hendak memberitahu bahwasanya wahai manusia, nikmat aku bertambah-tambah. Nah, kayak apa syukur kita kepada Allah? Apakah syukur kita bertambah-tambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, insyaallah. Bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para aulia Allah itu malah mensyukuri sesuatu yang akan datang yang belum terjadi karena kekuatan imannya bahwasanya yang ditakdirkan Allah Ta'ala itu pasti bagus. Jadi belum lagi terjadi nikmat itu yang esok kita kada tahu esok apa yang terjadi dalam kita. Tapi bubuhan para aulia Allah sudah yakin bahwasanya esok pasti yang terbaik dipilihkan oleh Allah. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berdarah menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, ditulis di jiwanya orang-orang yang ahli syukur, insyaallah. Syahdan adalah karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemarin itu, semalam itu sudah kita membahas masalah tawassul. Dan tawassul itu boleh. Dan musannif untuk saat ini membahas masalah karamat-karamat daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karamat itu adalah sesuatu yang menyalahi adat. Tapi bukan menyalahi adat aja. Yang ngarannya karamah itu keluar atau nampak daripada hamba Allah Ta'ala yang salihin. Nampak daripada yang bertekal waliullah. Ada mungkin karamat itu timbul daripada orang yang kadang bertekal waliullah. Apabila kada tekal waliullah, ada kalanya ngarannya ma'unah. Ma'unah ini bisa aja terjadi lawan siapa aja di antara kita ini hamba Allah Ta'ala yang mukmin. Ketika inya berselawat kepada Allah, oh ternyata inya kawat. Padahal orangnya kada waliullah. Tapi Allah hendak menampakkan pertolongannya kepada hambanya, itu dinamakan dengan ma'unah, pertolongan Allah Ta'ala aja. Ya. Apa aja perbedaannya antara orang mukmin dengan waliullah? Ya beda. Waliullah itu orang yang parak lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah sebutin kita ambil. Apa garang ngaran waliullah itu? Yang menimbulkan karamah. Pada sembarangan karamat-karamat aja bang. Namun kita ini bekarami. Apa bahasa Jawanya bekarami Pak Eko? Yang tak ada tahu dah bekarami apa Pak Eko? Nah, ada tahu kalau amunnya kita tu bekarami, amunnya orang waliullah itu bekarangan. Apa garang definisi waliullah? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim
wali-waliullah itu la khaufun alaihim, mereka kadang merasa takut, walahum yahzanun, kayak apapun caranya, kayak apapun kondisinya, kayak apapun keadaannya, kayak apapun yang ditakdirkan Allah, inya kada pernah takut dan kada pernah sedih. Nyaman terus, senang terus, miskin kah, kada berduit kah, lagi garing kah. Biasanya orang itu amunnya kada berduit usang, kada bisi Tuhan kah. Kita itu orang muslim itu bisi Allah. Orang yang beriman itu bisi Allah. Nah itu orang yang beriman inya mana saja bisi Allah, tapi keyakinan kuatnya inya bisi Allah dan menimbulkan kadar rasa takut, itu tanda wali Allah. Nya dia bangnya aku yakin aja jarang Tuhan Allah ya. Tapi sakit hati mbah ya Allah kada berduit pulang hari ini nah. Ya Allah garing pulang nah. Ya Allah kada nyaman. Inya yakin aja, tapi keyakinannya itu kada menimbulkan rasa tenang atas adanya Allah, atas kebaikannya Allah. Itu orang beriman biasa. Tapi amunnya wali Allah menimbulkan kada ada sifat takut dan kada ada rasa ya ketakutan lagi dan rasa sedih kada ada lagi sudah. Apapun yang ditakdirkan Allah, kada berduit kah. Ini masalahnya orang tuh kebiasaannya yang banyak terkecoh dan banyak orang itu kada beadab lawan Allah perihal masalah rezeki. Itu yang pertama. Masalah rezeki itu yang paling kuat. Yang kedua masalah syahwat. Ya Allah mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada sembarangan orang yang berkaramat itu letilah. Amun orang itu sudah masuk dalam kategori la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Inya kada merasa duka cita lagi. Maginya sudah diberi Allah taala berlimpah harta masih aja duka cita. Nah, jauh benar dari wali Allah nih tau. Jauh benar, syukurnya kada ada. Malah kufur lawan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih aja pusang. Di tabungan tuh masih ada 100 juta pusang. Orang yang ada 100 ribu nyaman ya hatinya. Bagi-bagi pasnya di beca. Alhamdulillah ya Allah hari ini kau aja makan. Ya Allah alhamdulillah hari ini bagi-bagi pasnya di beca-beca tuh nanti di beca-beca tuh raja kurang. Pina santai, pina senyum-senyum begayaannya. Belum tentu lagi orang. Kenapa jarang? Karena kada itu ada masalah harta, kada masalah pangkat, kada masalah apa-apa, tapi masalah hati kita kepada yang menciptakan kita. Kayak apa kita lawan yang menciptakan kita. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayo, ini Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sifatnya sudah dalam Al-Qur'an, kada merasa takutan. Ini hendak ditanamkan di dalam umat, hati umat baginda Muhammad, jangan sampai takutan perihal masalah rezeki. La ilaha illallah. Dulu ada orang yang maling patuju mencuntan di zaman Abi Yazid Al-Bustami atau Junaid Al-Baghdadi. Orang itu hendak bertaubat kepada Allah. Ya Allah, wahai Syekh, ulun nak bertaubat ulun kira ulun ni kada ada lagi sudah taubat lawan Allah. Kada ada lagi ni bisa diampuni dosa ulun gandal benar. Apa garang jadi Syekh ikam ni? Kelakuan ikam ni apa garang? Ulun ini amunnya ada orang meninggal dunia, ulun tabuk kuburannya, ulun ambil kapannya. Ini kayak belah tetelanjang orang di dalam kubur kayak bah. Tukang ambil maling kafan mayit. Ini dosanya gandal-gandal lah. Kayak apa ulun hendak bertaubat, ya sudah ikam bertaubat kepada Allah. Insyaallah Allah akan memberikan ikam taubat yang asal ikam bujur-bujur taubatan nasuh. Tapi aku hendak bertakun sebuting. Yang ikam ambil kain kapannya itu, apakah orangnya itu menghadap kiblat kah kada kah? Wahai Syekh, ulun jujur lah. Bukan dalam kitab itu ada. Bujuran, setiap kali ulun mengambil kain kapan orang yang meninggal itu, ulun bingung. Yang ulun ambil itu malah orangnya kada menghadap ke kiblat, malah membelakangi kiblat. Ikam hendak tahu jadi Syekh. Ikam hendak tahu kenapa jadi inya membelakangi kiblat? Karena inya ragu masalah rezeki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amunnya ragu lawan rezeki, ragu lawan Allah.
Ragu lawan yang memberi rezeki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di majlis-majlis nangka ini kada lain hendak ditenangkan jiwa raga kita itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita membalas jasa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang harus ketertarikan kita tenang kayak ini sudah kalau malam tadi majlisan. Ketertarikan kita tuh kepada hamba Allah Ta'ala yang solihin. Ketertarikan kita itu lawan majelis ilmu. Ketertarikan kita itu lawan ilmu. Ketertarikan kita itu lawan ulama. Ketertarikan kita itu lawan yang berbau akhirat. Apabila ulang sekali lagi mun ingat yang malam tadi. Apabila ketertarikan kita masalah dunia luar biasa, maka ketertarikan kita masalah akhirat akan biasa-biasa aja. Apabila ketertarikan kita lawan dunia itu luar biasa, apabila ketertarikan kita lawan akhirat itu luar biasa, maka ketertarikan kita lawan dunia itu biasa-biasa aja, kebalikannya. Tinggal pandangan kita aja lagi. Kayak apa pandangan kita? Ketertarikan kita lawan yang berbau akhirat harus luar biasa agar ketertarikan kita lawan dunia. Kenapa? Karena amunnya kita terlalu tertarik lawan dunia itu kena kada membantu kita, malah ini meninggalkan kita. Lalu kita menjadi orang yang paling rugi. Kenapa? Karena inya kada umpat kita pas meninggal, tapi amunnya kita tertarik yang berbau akhirat, inya sampai ke mati, sampai ke surga mau umpati kita terus. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi kekasihnya Allah pada insyaallah. Berarti alamatnya lagi. Ini supaya sebelum memandalkan masalah karomat ini siapa gadang yang dapat karomat nih? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berarti itu aja kan? Alladzina amanu, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka itu bertakwa kepada Allah, zahir dan batin. Zahir dan batin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah karamatuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu itu tiada terhingga banyaknya, tetapi Al-Fakir sebutkan di dalam risalah ini hanya sebagian daripada karamatnya supaya senang dan suka bagi orang yang mendengar hikayat karamatnya, dan lagi pula supaya turun rahmat bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, seperti telah datang dalam sebagian asar. Mudah-mudahan rahmat Allah Ta'ala turun insyaallah. Ini majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita membaca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang membalaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan izinnya Allah. Biar yakin kada dengan Syekh Abdul, asal yakin lah. Ya Allah, ulun yakin. Makanya qasidah tu ulang-ulang aja terus. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibun. Kita supaya apa? Garang jadi mengolahkan syair supaya yakin lah. Supaya kita itu yakin benar bahwasanya nang kaya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini waliullah. Angun yang kita yakin, karena yang membalas ketika kita ni nama ingat sidin saban bulan, kena membaca manaqib beliau. Mudah-mudahan kena di hari kiamat sidin ingat juga lawan kita insyaallah. Berkat Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang-orang yang kayak ini orang yang paling pandai membalas jasa. Orang-orang yang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini orang yang paling bisa benar membalas jasa umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar di majelis sidin ini, makanya majelis ubahan orang-orang soleh itu pasti turun rahmat nang kayak ini juga. Ini ketika kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, yakin 100% turun rahmat Allah Ta'ala di majelis ini. Ketika itu Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar kehilangan murid Syekh Salim Sumair. Syekh Salim Sumair ini yang mengarang Safinatun Najah. Ketika itu beliau kehilangan 3 hari 3 malam. Kemana aja muridku nih? Kada ada kelihatan. 3 hari datang. Wahai Syekh Salim, kemana ikam 3 hari? Mau kepala ulun guru. Kenapa aja sidin? Ini ada orang ahli maksiat, orangnya ahli riba. Gawiannya meriba aja gawiannya. Kada ada lain. Maka riba ini dosanya ganal benar. Dosanya itu Allah yang memerangi ahli riba selama inya kada bertaubat. Amunnya bertaubat diampuni oleh Allah.
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah akhirnya 3 hari 3 malam ulun ini menghabiskan duitnya nyuruh ulun 3 hari 3 malam ulun menghabiskan duitnya untuk dibagi-bagi ke fakir miskin. Kenapa? Karena yang ahli riba tadi hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih mencengangkan lagi wahai guru, inya pas hendak meninggal dunia ahli riba tadi, inya melantunkan dengan lantang kalimat la ilaha illallah. Pak meninggal. Wah, masuk surga ini. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Senyum Habib Hasan orangnya wali. Jadi kamu tahu kah? Inya ini sebelum 3 hari lalu, inya pernah hadir di majelis aku Jasidin. Ketika itu rahmat Allah Ta'ala turun seperti hujan deras. Ketika itu mengenai di dalam hati seorang yang ahli maksiat tadi, lalu tergeretek hatinya hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat. Inya kembali kepada Allah, dihabiskannya berataan duit yang inya pakai riba tadi. Akhirnya inya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah berkat waliullah. Apalagi ini ahlu baitin Nabi Muhammad Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita ini ahli maksiat juga, barang kita dapat syafaat bukan para aulia Allah insyaallah kenalan itu yang kita harapkan. Kita nih amal kita ini ada banyak juga amal belum tentu lagi diterima oleh Allah. Yang kita andalkan adalah orang-orang yang parak lawan Allah agar kita parak juga lawan Allah Subhanahu wa taala. Inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Artinya ketika dibaca hikayat karamat aulia Allah itu turunlah beberapa rahmat Allah yang kasih sayang lagi pengampun. Ya Allah, mudah-mudahan rahmat Allah taala turun dalam hari ini insyaallah. Ada yang tidak kecuali yang hadir ya Allah dan sekitar majlis-majlis kami ya Allah. Mudah-mudahan rahmat itu menyebar ke seluruh kampung kami ya Allah, agar semua ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, agar semuanya ya Allah bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, diadakan majlis nangka ini kedelain ya Allah supaya umat baginda Muhammad selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Pada berkat kita Bang, ya berkat para aulia-aulia Allah ini Dan seperti berkata sebagian orang soleh, uzkur hadis sholihin fasammihim wa bidzikrihim tadanazzalur rahmat wahdur majalisahum kanal barakatihim wa quburahum zurha idza ma matu. Artinya, engkau sebutkanlah kisah-kisah orang soleh dan karamatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang soleh, niscaya engkau mendapat barakah mereka itu, dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang soleh apabila mereka itu sudah wafat. Ziarahi kubur-kubur orang yang soleh supaya kita dapat barakat mereka. Kada kawa ziarah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hadiah isidin Fatihah. Al-Fatihah ila ruh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sama aja lawan berziarah ke tempat beliau juga itulah. Nah, kita baca sebuting barangna karamat beliau. Setengah daripada karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu pakaiannya tidak pernah dihinggapi lalat. Kita tahu dihinggapi lalat terus kalau lah. Baju Sidin tuh kada pernah dihinggapi lalat. Wah, hebat ini orang ini. Kalau pakai anti lalat, Sidin punya karung anti lalat ada juga. Ini apa garang nih rahasianya nih? Karena mewaris datuknya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kada dihinggapi lalat. La ilaha illallah. Orang yang melihatnya sempat menanyakan lantaran apa yang menyebabkan itu. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, untuk apa lalat hinggap pada diriku? Gak senapa jual lalat hinggap pada unda, jar bahasanya kayak itu. Padahal diriku tidak ada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Aku nih hidup pada hendak kenikmatan dunia yang hendaki akhirat.
Amunnya masih ada sedikit lagi hendak menikmati kenikmatan dunia, ya dihinggapi lalat terus. Lalat itu ketujuh yang kotor-kotor, ya dunia itu rigat. Han, makanya hamba Allah Ta'ala yang solehin, guru-guru kita tuh, nah, guru-guru kita, ulun ingat dulu di Hadramaut tuh ada salah satu guru kita, belajar jasidin daripada apabila kita tuh lalat tuh ketujuh lawan kita, tak, maka kada sekali lagi menghinggapi, tak, kibas datang pulang, jasidin nangka ini aja sudah. Hadirkan di dalam makna, di dalam hati ikam bahwasanya aku ini rigat. Kenapa? Karena lalat itu ketujuh sesuatu yang rigat, makanya ketujuh hinggap di awak aku. Supaya timbul juga hati tawadhu, ya. Tapi orangnya baik, panglah. Ini kena sembahyang kada, hadir majlis kada mau, mbah tu pulang gawian kacau, dihinggapi lalat. Oh, ini anu juga apa? Ini mungkin dosaku banyak banget, dasar bujur banyak banget ya. Apa ini kada tawadhu lagi ini? Ya, sama aja nang kayak orang kena musibah toh. Kena musibah. Sembahyang kada mau, istighfar kada mau, salawat kada ada, hadir majelis ilmu kada mau juga, bersedekah kada mau juga. Ya. Gawian maksiat digawi terus, batu dapat musibah. Ini mungkin Allah Ta'ala mencoba aku nak ini jadi. Mencoba apa? Mencoba. Ya? Seorang tuh kada ada istilah yang baiknya kalau dicoba apa? Dicoba nak kayak orang sekolah. Nak kayak orang sekolah tuh lah. Tanpa ujian. Kayak apa kisahnya? Orang berbaik-baik dulu lalu ketika kita sudah hendak ada baik, istighfar, salawat, hadir, lalu ada musibah, nah ini ngarannya Allah Ta'ala sayang lawan kita ngarannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sayang lawan kita berkata insyaallah. Nah, napa jar? Padahal di diriku tidak ada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan untuk mendapatkan madunya. Aku pada hendak kenikmatan yang dunia jar Syekh Abdul Qadir Jailani, dan aku kada pernah menghisap madunya dunia jar sidin. Dan untuk mendapatkan madunya akhirat. Ini luar biasa lah, melainkan hanya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada pernah aku menikmati, mencicipi kenikmatan dunia, dan aku kada pernah menjadi menghisap madunya akhirat. Aku kada hendak dunia lawan akhirat, tapi yang aku hendaki adalah yang ampun dunia lawan akhirat. Makanya lalat kada mau hinggap. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Makanya kita berusaha kayak apapun caranya supaya apapun yang kita kerjakan setiap hari, usahakan jangan pernah melupakan kita lawan Allah. Itu barangnya. Belum belajar bujur masalah ikhlas, paling kada ketika kita bersedekah ingat lawan Allah. Ketika kita sembahyang ingat lawan Allah. Ketika kita berbuat baik langsung ingat ketika berbuat baiknya itu ingat lawan Allah. Itu barang dahulu nah. Ketika kita berpuasa ingat lawan Allah. Ketika kita hadir majelis ilmu nang ini ingat lawan Allah. Ini kebaikan Allah nah kita kau dudukan nang ini nah. Kau pulang kita berjamaah di masjid ingat lawan Allah. Ketika apapun yang kita gawi daripada ibadah sebutin aja minta nah. Paling kada jangan sampai melupakan kita lawan Allah sama sekali. Itu barang dulu amun kita masuk ke dalam apa nih kategori ikhlas bujur-bujur kena belum kada tegawi kena tak belum ikhlas lagi jar kada mau tegawi kena jadinya. Paling kada ketika kita berbuat baik, ketika kita beribadah, ketika kita menuntut ilmu, jangan sampai kada ingat lawan yang memberi kita nikmat kita, yaitu Allah. Bersedekahna, ya Allah ni ampun pianjun, ya Allah ulun gunakan jalan ke Engkau, ya Allah ulun mengharap ridho Engkau, ya Allah. Paling kada itulah dulu sembahyang Allahu Akbar. Ya Allah ulun sama inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil inna salati wa nusuki. Nusuk itu ibadah apa? Ibadah berataan nusuk itu umrahnya kah, hajinya kah, ziarah orang solehnya kah, apa pulang banyak kayak lagi kebaikan-kebaikan.
wa mahyaya, dan hidup ulun ini berataan ya Allah, mulai bangun guringna ya tadi, mulai bangun guringna bertambah-tambah terus nikmat Allah, per detik nikmat Allah bertambah tambah sedetik umalah ulun. Coba kita pikirkanlah kayak apa nikmat Allah. Makanya wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Berartilah sedetik yang kita ambil, sebelum sedetik yang akan datang, jutaan nikmat daripada Allah. Nikmat nafas, nikmat mata, nikmat kau mencium, nikmat urat-urat berataan yang ada di awak kita ini, nikmat oksigen. Bertambah terus. Di mana ada letaknya kita tuh hendak duka cita tuh kada ada. Andakan supaya kita tuh duka cita atas cobalah kayak ini Misalnya pian telah berjalan tasipak amas nang ganalnya nang kayak ini syarifai ganalnya nang kayak ini syarifai amas nih. Maka amas murni tasipak di jalan. Sekalinya pas pian lihat, wah amas, soalnya pian buang. Bungulan gak ada nih. Nangis dapat amas. Ya apa? Amas didapat udah dibuang amasnya. Bungulan kalau nangis. Nangisnya ini nangis kada nangis kehimungan, kada nangis sedih. Ini orang ada pintar. Sudah nyata dapat amas, nangis dibuang. Bungulan kalau lah. Per detik nikmat Allah maka kada ruang lagi per detik nikmat Allah, detik itu aja sejuta nikmat yang kita kada ketahui. Di mana ruangnya kita kada. Ini nyata-nyata dapat nikmat nang kayak ini Kita ini dapat amas, lalu kita sedih lah. Di mana anak sedih kada ada lagi, sudah tempat sedih itu kada ada. Ya kayak orang tadi dapat amas nangis dibuang bungulan. Kayak itu juga kita hidup. Kita tuh sudah per detik nikmatnya jutaan sudah, lalu sedih aja masih. Harusnya yang supaya serasi yang selepel, ketika kita mendapatkan amas kita tuh senang, ketika kita dapat nikmat Allah Ta'ala tuh senang. Di mana andakan sedihnya amunya per detik nikmat terus, nikmat maka bertambah terus. Di mana andaknya lurungnya tuh kada ada lagi sudah. Celahnya tuh kada ada, yang maulah kita sedih tuh kada ada. Amun ini paham, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sambati orang kah, caci maki orang kah, kada herani orang kah, dihina orang kah, diapai orang kah, unda bisi Allah. Unda kada bisi kepentingan apa-apa. Kepentingan dunia unda kada bisi jua. Kada bisi kepentingan dunia, yang unda hendak adalah Allah. Yang unda hendak membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan ada kepentingan duniawi. Jangan pernah sesuatu yang berbau akhirat untuk kepentingan duniawi, jangan pernah. Jangan pernah katulahan lawan Allah kena tak. Ada juga nata jumpang kena akhirnya tak. Ada juga nata timbul sakitnya juga kena tak. Itu Pak. Jangan pernah menjadikan akhirat itu tameng untuk dunia. Jangan pernah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayo sadar wahai hamba Allah, per detik bertambah terus nikmat Allah. Harusnya yang kawa menyandingi nikmat tersebut adalah rasa senang, jangan rasa sedih. Amunnya ada rasa sedih, apalagi sudah sugih aja, apalagi sudah kawa makan aja, apalagi ada bisi rumah aja, apalagi ada bisi kendaraan aja, apalagi kawa sudah kawin juga sudah. Nah, apalagi banyak benar nikmat Allah. Kau aja tak kurihing masih, kau aja bernafas masih, kau aja berhinak masih. Di mana andaknya lurungnya kita kada senang, bahkan kita kada syukur lawan nikmat Allah. Ya Allah, mudah-mudahan diberi paham kita insyaallah. Diberi paham sebagaimana pahamnya bukan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita.